Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu. Kembali lagi bersama Mandasi, dosen cilik dari Universitas Garut. Kali ini saya akan coba untuk berbagi pemikiran mengenai topik yang sangat menarik ya, yang lagi hangat-hangatnya, yaitu mengenai pemasaran melalui e-commerce menuju UMKM Go International. Seperti apa? So let's get started. Namun sebelumnya, ayo kita lihat dulu bagaimana sih profil Indonesia saat ini. Seperti yang diketahui bahwa jumlah penduduk di Indonesia itu sudah lebih dari 270 juta jiwa, yang artinya Indonesia merupakan negara paling padat di Asia Tenggara. Nah, kita juga tahu bahwa negara kita dikenal dengan negara kepulauan terbesar di dunia. Karena apa? Punya lebih dari 17.000 pulau. Nah, ini merupakan suatu keunggulan ya, sekaligus tantangan. Di mana tantangannya? Negara kepulauan itu membuat sulitnya ya negara untuk membangun jaringan telepon tetap ya. Selain energi yang dikeluarkan juga banyak, biaya juga sangat besar. Nah, kehadiran smartphone ini menjadi satu titik terang ya, di mana smartphone menjadi perangkat utama untuk mengakses internet. Kenapa harus internet? Ya, karena internet saat ini memainkan peran yang sangat penting dalam berbagai sektor kehidupan. Ya, jadi kita lebih mudah untuk bisa berkomunikasi, ya. Dan kaitannya dengan kegiatan perdagangan, ya, dan UMKM, internet salah satu yang menjadi andalan untuk mempromosikan produk ya, atau mempromosikan dalam bidang ekonomi maupun sosial. Kabar baiknya adalah bahwa penetrasi internet di Indonesia ini telah meningkat di satu dekade terakhir dan memang akan terus meningkat, dan insya Allah katanya tidak akan ada laju perlambatan gitu ya. Berarti apa nih gitu ya dengan kondisi tersebut? Nah, artinya adalah tren nasional di Indonesia menuju komunikasi online yang nanti menawarkan banyak peluang di dalam apa? Di banyak bidang yang berbasis digital, termasuk diantaranya adalah e-commerce. Selanjutnya adalah mari kita coba untuk potret bagaimana sih perekonomian di Indonesia selama periode COVID-19 ini. Seperti yang kita tahu dan rasakan bersama bahwa pandemi ini telah mengguncang banyak sektor ya, termasuk sektor perekonomian dan di Indonesia. Ini ada satu data yang cukup up to date dari Bapak Priyantono Rudito. Beliau adalah Board of Telkom atau Telkom International Singapura dan juga merupakan salah satu penasehat Kementerian Pariwisata di Indonesia. Nah, beliau mencoba untuk memetakan berbagai macam usaha yang dimana bisa berpotensi tutup ya pada jangka pendek di periode COVID-19 ini, tetapi juga ada sejumlah usaha yang mempunyai peluang justru ya dan berpotensi maju selama periode COVID-19 ini. Oke, jadi yang tandanya merah itu merupakan sejumlah usaha atau industri yang berpotensi tutup. Ya, kemudian orange itu berarti hampir mati ya. Berarti kuning itu sudah tanda hati-hati. Hijau, semakin hijau itu semakin mempunyai peluang. Nah, jadi dari warna-warna tersebut kita bisa coba lihat bahwa bisnis hiburan dan pariwisata, kemudian penerbangan dan pelayaran, otomotif, konstruksi dan real estate merupakan sejumlah industri yang berpotensi tutup pada jangka pendek selama periode COVID-19 ini. Kemudian ada perusahaan ya atau industri yang
ya ini sudah harus hati-hati ya. Yang pertama adalah pabrik, ya, bukan kebutuhan utama. Contohnya misalnya pabrik casing HP gitu ya, atau pabrik sepatu ya. Kemudian layanan keuangan juga termasuk di situ. Nah, kemudian ada juga usaha-usaha yang perlu hati-hati nih ya, karena sudah berwarna kuning di sini, yaitu sektor pendidikan. Ya, seperti yang kita tahu bahwa selama COVID-19 ini ya, aktivitas kita berubah ya, pendidikan menjadi pendidikan daring. Tetapi tidak semua lembaga pendidikan itu juga siap ya bertransformasi. Sehingga banyak juga kita lihat lembaga pendidikan yang tutup ya. Nah, apalagi minyak dan gas. Ya, minyak dan gas. Nah, tetapi ada sejumlah usaha yang mempunyai peluang justru di sini. Yang pertama adalah pertanian ya. Karena kita juga mendapatkan banyak propaganda mengenai makanan sehat ya, organik ya, bagaimana juga coba kita untuk diperkenalkan untuk rajin minum jamu. Nah, itu sektor pertanian menjadi naik daun di situ. Berikutnya adalah ICT ya, karena kita juga kebutuhan teknologi ada di situ. Kesehatan ya, masyarakat tiba-tiba aware ya, atau sadar untuk mengkonsumsi multivitamin ya, yang sebelum-sebelumnya mungkin agak abai di situ. Apalagi pengolahan makanan dan retail ini juga maju. Dan yang terakhir ada yang paling tinggi peluang dan sangat maju pergerakannya adalah layanan medis. Oke ya. Berikutnya mari kita lihat bagaimana sih perkembangan internasionalisasi UMKM. Kita tidak dapat pungkiri bahwa di 3 dekade terakhir ya, peran UMKM pada perekonomian Indonesia adalah sangat penting dan strategis ya. Dan itu nyata, kita bisa lihat melalui kontribusinya dalam memperluas dan meratakan kesempatan usaha, kemudian menyerap tenaga kerja, hingga mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional. UMKM dengan segala kelebihannya juga berkembang jauh di pasar luar negeri, ya, dengan cara berinvestasi dalam pengembangan merek mereka sendiri loh. Nah, sehingga UMKM itu sangat layak untuk diperhitungkan di pasar internasional. Melalui internasionalisasi juga memungkinkan UMKM untuk dapat bertahan di tengah persaingan yang sangat ketat yang kita kenal dengan namanya tantangan liberalisasi. Sehingga apa? Sehingga UMKM perlu bergerak ya, merespon segala perubahan agar dapat apa? Beradaptasi dengan segala situasi yang kekinian. Jadi, adaptasi adalah suatu keharusan bagi UMKM saat ini di Indonesia. Data Kominfo tahun 2020 menunjukkan bahwa UMKM ini mendominasi 60% produk domestik bruto di Indonesia. Jumlah UMKM juga yang tergabung di marketplace mencapai 4,8 juta tahun 2021. Kalau jumlah UMKM-nya sendiri 64 juta ya tahun 2020. Kemudian pertumbuhan e-commerce yang signifikan di masa pandemi ini memberikan peluang ya, seperti yang tadi disampaikan. Maka platform e-commerce menjadi salah satu saluran yang dapat digunakan untuk mengekspor produk lokal. Nah, UMKM ini bisa memperluas pasarnya tanpa dikenakan biaya ya. Nah, kemudian apa sih sebetulnya ya menurut penelitian yang mendorong UMKM melakukan internasionalisasi? Ini data menurut OECD. OECD itu Organization for Economic Cooperation and Development. Kira-kira organisasi kerjasama dan pengembangan ekonomi ya. Ada 4 faktor yang dimunculkan. Yang pertama adalah faktor kewirausahaan, di mana para pengusaha yang berorientasi pada pertumbuhan perusahaan itu sangat antusias untuk melebarkan bisnisnya di pasar internasional.
Yang kedua adalah faktor pendorong, yaitu ketidakmampuan perusahaan dalam bertumbuh di pasar domestik. Kali-kali aja kalau misalnya keluar laku gitu ya. Tadi kan faktor kewirausahaan itu yang pertama, yang kedua faktor pendorong. Yang ketiga adalah faktor penarik ya. Jadi perusahaan mencoba untuk memahami kesempatan yang ada di luar negeri ya, atau ketika permintaan produk hanya muncul dari pasar luar negeri. Ya gitu ya. Jadi mau nggak mau ya internasional. Kemudian yang terakhir adalah faktor kesempatan. Ya, ini adalah kesadaran perusahaan bahwa kesempatan tampil di pasar internasional itu memang perlu untuk dimanfaatkan. Ya, itu kira-kira menurut OECD. Nah, pertanyaan berikutnya itu apa sih sebetulnya yang diinternasionalisasi ya? Apakah kewirausahaannya atau bisnisnya atau apa? Ini ada dua istilah menarik yang mungkin teman-teman juga sudah pada tahu ya, saya cuma recall sedikit. Ada internasionalisasi kewirausahaan dan ada globalisasi kewirausahaan. Dalam konteks internasionalisasi kewirausahaan ini dianggap sudah tercapai jika produknya sudah dipasok oleh negara lain. Tetapi jika maksudnya adalah perluasan dari kegiatan ekonomi internasional sampai kemana aja ya, nggak terbatas negara tertentu gitu ya, itu namanya globalisasi kewirausahaan. Nah, coba-coba teman-teman petakan nih, sebetulnya mau ke arah mana gitu ya. Nah, tadi kan udah dibandingkan internasionalisasi dengan globalisasi. Tapi sebetulnya apa sih internasionalisasi itu ya? Ada banyak definisi dari berbagai macam sumber, tapi saya mengadopsi dari Welch and Lusterinen tahun 1988 ya, bahwa keterlibatan satu perusahaan di pasar luar negeri itu merupakan internasionalisasi. Sesederhana itu. Oke. Nah, fokus mengenai internasionalisasi UMKM ini memang sudah mulai dari tahun 70-an. Mulainya di Eropa. Modelnya banyak sekali modelnya ya. Tapi yang memang paling populer dan sampai tahun 2021 ini tetap digunakan adalah yang modelnya Uppsala. Ya, dibacanya Uppsala. Nah, di mana dia menyatakan bahwa faktor utama yang mempengaruhi internasionalisasi adalah pengetahuan dasar mengenai internasionalisasi itu sendiri dari para pelaku UMKM. Nah, keterlibatan perusahaan di pasar luar negeri, khususnya UMKM ini sifatnya adalah bertahap ya. Negara dengan letak geografis terdekat menjadi target pertama UMKM. Jadi misalnya Indonesia, apa yang biasanya dijadikan target? Nah, Malaysia, Singapura ya, terus gitu, itu biasanya. Tetapi ada juga yang langsung. Kita kan berbicara mengenai keumuman ya. Nah, ini adalah perkembangan ekspor UMKM dari berbagai sumber. Jadi kita kan tadi kalau di Eropa tahun 70 ya. Nah, kalau di Indonesia sendiri ini mulai berkembang dari tahun 80-an. Jadi dalam periode pertama internasionalisasi UMKM, kinerja ekspor UMKM Indonesia itu masih lemah ya dibandingkan dengan tetangga ya, Malaysia, Thailand dan lain-lain. Tetapi meskipun nilai dan volume ekspor UMKM sangat kecil ya dibandingkan dengan ekspor non migas Indonesia lainnya pada waktu itu, tapi pertumbuhannya itu cenderung positif. Nah, apa yang menjadi evaluasi? Ternyata kelemahan ekspor UMKM Indonesia adalah pada tahapan memasuki pasar ekspor dengan produk-produk yang beragam. Jadi pada waktu itu produk-produknya masih terbatas gitu ya, nggak bervariasi. Sehingga apa? Sehingga perlu ada pengenalan pasar ekspor. Keragaman produk juga perlu ditingkatkan. Kemampuan mengakses pasar luar negeri juga terus dicoba ya, karena memang tantangan ya pada UMKM pada waktu itu gitu ya, di tahun 80 sampai 90-an.
Kondisi ekspor tahun 80 ke 90-an itu ternyata tidak berlangsung lama ya, karena tahun 91 sampai tahun 97 itu terjadi peningkatan yang luar biasa cukup signifikan. Namun ternyata di beberapa periode kemudian itu fluktuatif ya. Kita bisa lihat bahwa tahun 98, lihat pertumbuhannya hingga 76,48%. Ini luar biasa, tapi ternyata anjlok lagi tahun 99 ya, sampai minus 24. Kemudian bangkit kembali di tahun 2000, turun lagi di 2001 ya, naik lagi 2005 gitu. Nah, di sini kita lihat terus naik hingga tahun 2009 itu ada penurunan. Kita lihat yang lain lagi ya, coba. Di tahun 2013 kita bisa lihat angkanya di 9,29 ya. Ya kan terakhir minus ya. Kenapa? Ini tahun 2012 tuh ada krisis global kan. Wah, itu anjlok gitu ya. Nah, kemudian tetap di tahun 2020 ini kan situasi pandemi ya. Nah, itu memang berdampak signifikan sehingga dari 64 juta UMKM yang ada di Indonesia, itu kontribusinya untuk ekspor hanya 14%. Oke. Ini memang masih PR, tetapi kemudian kita lihat di slide berikutnya karena memang ada peluang nih yang kita bisa gunakan ya, bagaimana caranya untuk bisa internasionalisasi di periode pandemi ini. Jadi inilah kira-kira petanya ya, perkembangan internasionalisasi UMKM di Indonesia. Peluangnya ada apa aja nih? Tentu saja ada ekspor, kemudian memasuki pasar baru ya. Yang berikutnya adalah kerjasama luar negeri. Tapi kita juga perlu tahu bahwa ancaman itu muncul dari apa? Persaingan yang terus meningkat ya, dari UMKM yang ada di Indonesia sendiri maupun UMKM dari negara-negara tetangga gitu ya. Nah, tadi di awal kan saya bahas mengenai bagaimana peran internet, e-commerce. Sekarang nyambungnya nih ya dari barusan profil dari perkembangan internasionalisasi UMKM ya. Kenapa? Karena meskipun di tahun 2020 ya terjadi situasi yang lesu ya dari ekspor Indonesia, pemerintah nggak tinggal diam aja. Banyak upaya yang telah dilakukan. Salah satunya terobosannya adalah bekerja sama dengan e-commerce terkemuka di Indonesia untuk mencoba bekerja sama ya, bagaimana sih bisa untuk memajukan UMKM lewat program internasionalisasi UMKM. Jadi e-commerce ini bisa menjadi kunci untuk tidak hanya memberikan warga di daerah terpencil kesempatan untuk mendapatkan keuntungan lebih banyak ya, tetapi juga bisa meningkatkan kumpulan pedagang potensial untuk bisnis. Dengan cara ya tadi ya, menyediakan platform untuk meningkatkan retail online adalah salah satu peluang bisnis yang paling dicari saat ini. Oke. Faktanya adalah meskipun tanda-tanda pasar online yang sukses sudah lama terlihat positif, tapi ya kita juga tahu bahwa industri ini masih tahap perkembangan. Jadi kita coba untuk meramu bersama nih gitu ya. Sekarang kan salah satunya bagaimana peran akademisi dari SBM ITB, kemudian dari FESMUS gitu ya, mencoba untuk membantu gitu proses internasionalisasi ini juga. Nah, mana aja top e-commerce yang ada di Indonesia? Tentunya ini datanya bisa dinamis ya, berubah, tapi beberapa periode terakhir ini stabil sih ya. Ini top 5-nya gitu ya. Lazada, Tokopedia, Bukalapak, Blibli, ya, Shopee gitu ya. Nah, ini yang menjadi top e-commerce di Indonesia. Mana saja e-commerce yang cukup sering ya diberitakan terkait dengan internasionalisasi UMKM. Yang pertama adalah Shopee gitu ya. Yang kedua Bukalapak.
kemudian juga ada namanya market finder, dan nanti juga teman-teman mungkin udah banyak yang lebih tahu ya, nanti coba di-share apalagi nih, yang mana lagi e-commerce yang punya peran penting dalam internasionalisasi UMKM. Nah, kenapa harus UMKM sih gitu ya? Karena ini nih datanya nih. Ini data mengenai volume barang dagangan bruto atau GMV di pasar e-commerce. Bisa kita lihat bahwa tahun 2020 itu nilainya 32 miliar dolar Amerika dan diprediksi mencapai 82 miliar dolar Amerika di tahun 2025. Kita juga bisa lihat bahwa diprediksi orang Indonesia ini sekitar 221 juta orang di tahun 2025 telah memanfaatkan atau menggunakan e-commerce dalam kehidupan keseharian mereka. Kemudian sebetulnya produk apa sih yang memang saat ini mengalami peningkatan penjualan di e-commerce? Tadi di awal kan saya sudah menyampaikan slide yang dari Bapak Priantono Rudito ya. Nah, kemudian kita perkuat dengan data berikut yang berasal dari Sirlo Insight tahun 2020 bahwa penjualan produk sanitasi ini naik ya, meningkat secara tajam, terutama di hand sanitizer, kemudian hand wash, vitamin atau vitamin, dan tisu basah. Kemudian dari produk makanan dan minuman ini naiknya pada bulan April 2020 sampai 260% ya. Dan ini juga diprediksi bisa terus meningkat ya selama periode pandemi ini masih berlangsung. Nah, berikutnya apa yang perlu dilakukan oleh UMKM untuk bisa go global? Yang pertama adanya peningkatan kualitas produk UMKM sesuai dengan negara tujuan ekspor. Ini tuh benar-benar perlu diperhatikan ya, karena kan selera konsumen dari satu negara ke negara lain beda ya. Kalau misalnya mau ke Malaysia berarti ya itu sesuaikan dengan apa yang menjadi ekspektasi konsumen Malaysia. Yang kedua, ini juga perlu dipelajari gimana sih prosedur dan regulasi ya untuk bisa tembus ke pasar internasional. Makanya ikut-ikutan pelatihan dan pendampingan itu salah satu fungsinya di situ ya. Karena justru disitulah kelemahan ya banyak dari UMKM itu ketidaktahuan mengenai prosedur. Yang ketiga adalah peningkatan pemahaman tata cara dan prosedur pembiayaan ekspor. Ya, selain tadi tahu tapi juga perlu ditingkatkan karena bisa jadi ada yang berubah ya, apalagi yang sensitif ini soal biaya. Nah, yang terakhir adalah pemanfaatan platform digital untuk memperluas pemasaran. Bukannya hanya untuk memperluas pemasaran, tapi juga bisa memperkecil cost ya. Karena kalau dengan menggunakan platform digital, itu kan kita nol biaya ya sebetulnya gitu UMKM itu. Oke, kemudian apa ini yang di sebelah kiri? Ini adalah pendekatan dari hulu ke hilir. Bisa dengan pendekatan klaster ya. Gimana caranya UMKM yang kecil-kecil ini bersatu ya, berkolaborasi membentuk klaster. Wirausaha apa atau disebut juga local economic development. Ada 4 level UMKM yang nanti tuh berpengaruh pada proses global itu sendiri. Yang pertama ada yang dinamakan dengan UMKM potensial, ada yang dinamakan UMKM sukses, UMKM sukses digital, dan UMKM sukses ekspor. Hal-hal ini tuh sudah banyak dukungan ya dari berbagai pihak. Dari pemerintah ya, dari Bank Indonesia juga concern terhadap upaya internasionalisasi UMKM, perbankan ya selain BI, kemudian perusahaan e-commerce juga banyak yang sudah mau dan berlangsung ya membina UMKM. Contohnya Shopee ya sekarang tuh. Nah, tahapannya seperti apa sih ya untuk bisa mengikuti program pelatihan atau pembinaan dari e-commerce? Yang pertama adalah UMKM mengirimkan produknya ke gudang e-commerce.
Lalu nanti tim e-commerce melakukan penyesuaian produk yang di luar negeri dengan mata uang negara tersebut termasuk ongkirnya. Ada proses kualifikasi dan ada notifikasi ke akun toko. Caranya simpel sekali ya. Jadi teman-teman UMKM pasti bisa mengikuti program yang ini. Nah, tapi perlu diperhatikan ternyata ada banyak produk juga yang nggak boleh diekspor ke luar negeri. Yang pertama adalah furnitur, yang kedua bibit tanaman nggak boleh, makhluk hidup apalagi vaporizer dan aksesorisnya juga nggak boleh, jenis senjata apapun ya. Dan yang terakhir adalah produk kesehatan dan perawatan yang nggak ada BPOM-nya. Sebetulnya masih banyak lagi yang bisa di-share ya mengenai bagaimana pemasaran melalui e-commerce menuju UMKM Go Internasional ini. Tapi untuk sesi ini segitu dulu aja. Kita lanjutkan lagi di sesi berikutnya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.